Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mabhasus shalah. Pagi ini kita berada di aula Masjid Ariyat, Pasar Kliwon, Solo, Surakarta. Marilah kita sambil istirahat kita mengaji kitab An-Nasaih Ad-Diniyah bab Mabhasus shalah, tentang tetek bengeknya pentingnya salat 5 waktu. Al-muhafadzatu ala sholati wal iqamati laha, bab menjaga salat dan menegakkan salat 5 waktu. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, faqahanallahu wa iyyakum fiddin wa alhamana rushdana wa a'adzana min syarri anfusina. Inna sholata imaduddin wa ajallu mabanil islamil khamsi ba'da syahadatain wa mahalluha minad dini mahallur ra'si minal jasad. Ketahuilah saudara-saudaraku, semoga kalian semuanya mendapat fikih, pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah ilmu agama, tambah kuat. Wa alhamana rushdana wa adzana min syarri anfusina. Yang kedua, semoga kalian diberi ilham oleh Allah, satu kecerdasan ilmu, dan diselamatkan oleh Allah dari bahaya diri kita sendiri, nafsu kita sendiri. Ketahuilah pertama bahwa sholat adalah tiang agama. Yang kedua, sholat adalah bangunan Islam yang paling agung setelah syahadat 2. Yang ketiga, wa mahalluha minad dini mahallur ra'si minal jasad. Kalau dihitung dari kedudukan sholat ini dalam segi agama, persis seperti berdirinya manusia adalah merupakan kepala. Faka'annama annahu la hayata liman la ra'salah, fakadzalika la dina liman la sholatalah. Kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, orang hidup kalau tidak punya kepala pasti tidak hidup atau akan mati. Dan sebaliknya, kalau orang mengaku beragama Islam tapi tidak melakukan sholat, berarti dia itu tidak punya agama. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika warada fil akhbar, demikianlah apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dalam beberapa hadis. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muhafizina ala sholah. Semoga Allah menjadikan kita pertama orang yang menjaga sholat, al-muqimina laha, bisa iqamah, bisa menegakkan sholat di dalam sholat dan di luar sholat. Yang ketiga, al-khashi'ina fiha, ketika kita sholat kita bisa melaksanakan khusyuk. Yang nomor 3, ad-daimin alaiha, selalu kontinu, terus menerus, tidak pernah meninggalkan sholat. Dan insya Allah yang ketiga, kita benar-benar menjadi orang yang merasakan nikmatnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 238, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, jagalah, ala salawati, semua salat, was salatil wusta, khususnya salat wusta, ialah salat asar. Wa qumu, tegakkanlah salat, lillahi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, qanitin, dengan benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fassalawatu hiyal maktubatul khamsu az-zuhru wal asru wal maghrib wal isya'u was subhu. Fatilka hiyas salawatu allati la yasa'u ahadan minal muslimina tarku syai'in minha fi halin minal ahwali ma dama yaqil. Yang dimaksud salawat adalah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, yang mana 5 waktu ini tidak boleh sama sekali ditinggalkan bagi umat manusia atau umat Islam selama dia menjadi manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau balagha bil azzu wal maradu ila aqsa ghayatih, walaupun dia dalam puncak keadaan, walaupun dia dalam keadaan lemah, walaupun dia dalam keadaan sakit, walaupun dia dalam keadaan apapun, sampai mati manusia harus menjaga sholat 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, bab sholatil wusta. Wassalatul wusta hiyal asr kama warada bil hadis as-sahih khassallahu bidzikri li ziyadatil fadli wasyaraf wa dzalika ma'rufun masyhurun fil Islam hatta balaghana fi sababi nuzulir rukhsati fi salatil khauf annal muslimina kanu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil ghazawat wa shalla bihim sallallahu alaihi wasallam salatat zuhri alal wajhil ma'hud wa kana al musyrikuna qariban minhum yarawnahum falamma faraghu min salatihim qala ba'dul musyrikin law aghartum alaihim wa hum fi salatihim la asabtumuhum. Ceritanya bab sholat asar ini sangat panjang sekali, sehingga sholat asar ini diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang Muslim waktu itu menghadapi peperangan yang dahsyat. Maka ketika Rasulullah menjadi imam, ketika berjamaah sholat zuhur, seperti biasanya ternyata orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengatakan, nanti kita kalau sudah mereka menjalankan sholat, maka kita serang bersama-sama, pasti kita akan menang, pasti mereka akan jatuh di tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi ada sebagian dari kaum musyrikin yang mengatakan, faqala baqiyatul musyrikin innalahum ba'da hadhis sholati sholatan hiya ahabbu ilaihim min abaihim wa abnaihim yu'nuna al-asr. Ternyata banyak orang kafir atau orang musyrik yang tahu bahwasanya kalian tidak mungkin bisa mengalahkan umat Islam. Karena apa? Sebentar lagi akan ada sholat, yang sholat setelah zuhur itu adalah sholat asar. Itu sholat yang paling dicintai oleh Rasulullah dan umatnya Rasulullah atau umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka itu lebih mencintai sholat itu daripada bapak-bapak mereka, daripada kecintaan kepada ayah-ayah mereka dan anak-anak mereka. Wa nazala Jibril alaihi salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil khauf. Maka pada saat itu, walaupun orang-orang muslim tidak tahu bahwa di belakang mereka ternyata ada gerombolan orang musyrik yang mau menyerang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, sementara saat ini kerjakan sholatul khauf sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ila akhiril ayah. Qad aflaha, sungguh sangat beruntung, al mu'minuna, orang-orang yang beriman. Bukan hanya beriman, setelah itu alladzina hum, yang mana mereka itu fi salatihim, dalam melaksanakan sholat mereka, khasyi'un, mereka itu khusyuk dalam mengerjakan sholatnya. Dilanjut, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun,
Yang kedua, mereka itu ketika menjalankan sholat saling menjaganya dengan sepenuh jiwanya. Amin, amin.